Iya, perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan China semakin ganas. Presiden Donald Trump dikabarkan akan mengumumkan tarif baru untuk chip impor asal China dalam waktu dekat. Lantas seperti apa respon dari Presiden Xi Jinping dan apa dampak bagi ekonomi global? Termasuk nilai tukar dolar Amerika Serikat. Langsung saja kita bahas dalam perang tarif Amerika Serikat-China memanas. Siapa yang menang? Kita lihat slide yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan ada pengecualian tarif untuk sejumlah produk teknologi seperti smartphone dan juga komputer. Keduanya akan dibebaskan dari tarif resiprokal China sebesar 145% demi memangkas biaya impor dari Taiwan dan India. Namun bukan berarti barang dari China sepenuhnya bea masuk gitu ya, bebas bea masuk. CBP atau Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan Amerika Serikat telah menerbitkan daftar resmi pengecualian tarif sejak 5 April lalu. Sebanyak 20 kategori produk tercakup mulai dari komputer, drive disk, chip memori hingga layar panel. Nih kalau kita lihat ya, Trump berbicara, kami ingin membuat aturan yang sederhana bagi banyak perusahaan karena kami ingin membuat chip, semikonduktor dan juga produk lain di dalam negeri. Nah, kebijakan ini menjadi angin segar bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Dell Technologies. Namun tarif 20% terhadap seluruh produk China yang sudah diberlakukan sejak krisis fentanyl ini tetap akan dipertahankan. Gedung Putih menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Amerika terhadap rantai pasok teknologi asal China. Lantas bagaimana China merespons langkah terbaru ini? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, Presiden China Xi Jinping ini langsung memberi sinyal tegas menanggapi eskalasi tarif dari Amerika Serikat. China kini mengaktifkan mode perang dan memerintahkan jajaran pejabatnya untuk bersiap dalam segala lini. Menurut sumber Reuters, strategi ini disertai dorongan diplomatik ke negara-negara mitra dagang untuk menolak tarif Amerika. Kementerian Propaganda pun mulai membentuk narasi perlawanan ekonomi dalam kampanye domestik maupun internasional. Ini kalau kita baca, menurut Xi Jinping, penting membuat rantai pasokan dan industri global yang stabil, lingkungan internasional yang terbuka dan kooperatif ya. Dalam lawatan ke Asia Tenggara, Xi Jinping juga menyampaikan pesan keras, perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Proteksionisme hanya menciptakan ketidakstabilan global. Xi kini mendorong kerjasama yang lebih erat dengan Vietnam, Malaysia, dan juga Kamboja sebagai upaya menyeimbangkan tekanan dari Amerika Serikat. Vietnam menjadi mitra dagang utama China di kawasan dengan nilai impor mencapai 161,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Lalu ada Malaysia juga menyusul dengan 101,5 miliar dolar dan Kamboja ini terus memperkuat posisinya sebagai sekutu strategis Beijing di Asia Tenggara. Lalu berikutnya, ini ada 10 negara dengan kepemilikan terbesar di US Treasury ya. Ini kalau kita lihat pada Januari 2005 ini Januari 2005 begitu ya, di tengah panasnya perang dagang, ini perhatian dunia tertuju pada cadangan US Treasury yang dimiliki oleh China. Hingga Januari 2025, China tercatat memegang perbendaharaan Amerika Serikat senilai 760,8 miliar dolar. Yang menarik, China kini terus memangkas kepemilikannya dalam 5 tahun terakhir sebagai sinyal ketegangan dagang yang makin memanas dengan Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, ini kalau kita lihat ya, Jepang masih menjadi pemegang US Treasury terbesar, yakni lebih dari 1 triliun US dollar. Namun ancaman terbesar datang dari potensi aksi jual oleh China untuk membalas kebijakan tarif Trump. Di sisi lain, negara seperti Inggris justru agresif menambah porsi investasinya pada obligasi Amerika Serikat. Kalau kita lihat, tercatat Inggris menambah kepemilikannya dari 450 miliar dolar pada 2020, ini menjadi 740,2 miliar dolar pada awal 2025. Langkah ini menunjukkan adanya realokasi kepemilikan global terhadap aset-aset Amerika Serikat. Lalu seperti apa? Kalau kita lihat ya, di slide berikutnya. Di tengah tensi dagang yang semakin memuncak, dolar Amerika Serikat justru melemah. Sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY ini telah terkoreksi dari 109,35 miliar ke level 100,06 per Jumat lalu atau turun 8,5
0,5%. Ini kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat penurunan harian terbesar terjadi pada 10 April lalu, ini saat DXY anjlok hampir 2% dalam sehari. Investor global ini khawatir terhadap dampak kebijakan proteksionis terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat. Aksi jual besar-besaran pun terjadi di pasar saham dan obligasi. Ini menandakan investor mulai menarik dana dari aset-aset Amerika Serikat. Tekanan terbesar terjadi terhadap dolar dalam pasangan dengan yen dan juga franc Swiss. Ini dua mata uang safe haven utama. Wall Street sebelumnya berharap tarif akan menguatkan dolar, namun yang terjadi ini justru sebaliknya. Ya, ini kalau kita lihat pemirsa ya, memang rumit sekali. Perdagangan dagang ini bukan sekedar soal tarif dan angka ekspor, ini dampaknya tentu menjalar ke sektor teknologi, geopolitik, hingga sistem keuangan global. Amerika dan China kini boleh saja adu strategi dan kekuatan, tapi dunia sejatinya nggak butuh eskalasi. Dunia butuhnya tentu saja stabilitas. Dan seperti biasa, dalam perang ekonomi seperti ini yang paling dirugikan bukan hanya dua negara besar itu ya, tapi kita semua.